Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil dari penelitian kami, yaitu penerapan metode Cummins, clustering, dan visualisasi data COVID-19 di dunia. Dengan anggota kelompok ada Dimas Aprilian Sulaiman Putra, Fitra Salam S. Nagalai, Farhan Herliansyah, Daniel Sipangkar, dan juga Aldi Pubiangga. Di sini ada 5 hal yang akan kami jelaskan. Yang pertama, latar belakang. Yang kedua, tujuan. Yang ketiga, metode yang kami gunakan pada penelitian kali ini. Yang keempat, ada hasil. Dan yang kelima, ada kesimpulan dan saran. Latar belakang akan dijelaskan oleh Farhan Herliansyah. Kepada Farhan, dipersilakan. Terima kasih Dimas atas waktu dan tempatnya. Saya di sini akan menjelaskan tentang latar belakang kami melakukan penelitian ini, di mana virus corona atau COVID-19 ini kasusnya diawali dengan pneumonia atau pneumonia misterius pada Desember 2019. Kasus ini diduga terkait dengan pasar hewan di Wuhan yang menjual berbagai jenis daging hewan. Tapi daging hewannya ini yang tidak lazim untuk dikonsumsi. Pandemi virus COVID-19 ini adalah pandemi global. Seluruh dunia di berbagai negara sedang dilanda pandemi COVID-19 ini. Di Indonesia sendiri, virus ini masuk pada awal Maret 2020. Di Indonesia sedang dilanda pandemi COVID-19. Virus ini pertama kali muncul di wilayah Wuhan, Tiongkok, ditemukan pada akhir Desember 2019. Pemerintah dan masyarakat sedang melakukan social distancing guna memutus rantai penyebaran COVID-19 yang terus meningkat setiap harinya. Penularan COVID-19 hanya bisa dicegah dengan kedisiplinan untuk tetap berada di rumah dan menjaga social distancing serta kebersihan. Risiko penularan pun bisa terhindar dan masalah COVID-19 di Indonesia bisa segera diatasi. Kebijakan yang paling baik sejak mulai terdeteksi pada awal 2020, kasus COVID-19 di Indonesia bertambah begitu pesat. Provinsi Jakarta merupakan titik awal ditemukannya kasus corona pertama di Indonesia, lebih tepatnya itu di Depok. Provinsi Jakarta menjadi salah satu penyumbang kasus COVID-19 terbesar di Indonesia. Data pemantauan COVID-19 sejak 21 Januari 2020 hingga 4 April 2021, kasus positif COVID-19 mencapai 386.466 jiwa dengan kesembuhan 373.565 jiwa atau setara 96,7%. Virus ini telah menyebar hampir ke seluruh negara di dunia. Hewan-hewan yang tidak lazim seperti kelelawar, ular, dan berbagai hewan eksotis lain hingga kini masih dianggap sebagai faktor virus corona atau COVID-19, terlepas dari benar tidaknya informasi tersebut. COVID-19 membuktikan diri mampu menular antar manusia. Itu adalah latar belakang kami memilih penelitian ini. Kurang lebihnya saya kembalikan ke Dimas. Terima kasih. Baik, terima kasih Farhan untuk penjelasan latar belakangnya. Berikutnya, kita akan menjelaskan tentang tujuan dari penelitian ini, yang mana tujuan ini akan dijelaskan oleh Aldi Pubiangga. Kepada Aldi, dipersilakan. Terima kasih sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan tujuan dari penelitian yang kami lakukan. Tujuan yang kami lakukan yang pertama yaitu mengklasterisasi total pasien yang sembuh dan total pasien yang meninggal karena COVID-19. Di mana di penelitian ini kami akan memvisualisasikan data dengan menggunakan Python yang datasetnya berasal dari Kaggle, website Kaggle, yang kemudian akan diklasterkan berdasarkan dari total pasien yang sembuh dan total pasien yang meninggal dengan metode Cummins. Saya kembalikan ke Dimas. Baik, terima kasih Aldi. Berikutnya, kami akan menjelaskan metode yang digunakan yang akan saya jelaskan sendiri.
Metode yang kami gunakan adalah implementasi metode K-means. Dataset ini dilakukan untuk mempartisi objek yang ada ke dalam satu atau lebih klaster atau kelompok objek berdasarkan atribut yang telah ditentukan. Sehingga objek yang mempunyai nilai atribut yang sama dikelompokkan ke dalam satu klaster yang sama. Dan objek yang mempunyai atribut yang berbeda dikelompokkan ke dalam klaster yang lainnya. Klaster yang dihasilkan dapat memberikan info mengenai data COVID-19 yang telah diklasterisasi menggunakan metode K-means. Dan berikutnya, kami akan menjelaskan hasil dari penelitian kami. Pertama akan dijelaskan oleh Saudara Alam. Kepada Alam, kami persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Untuk dataset sendiri, dataset yang digunakan adalah COVID-19 dataset yang diambil dari situs website Kaggle. Pada penelitian ini, peneliti mencoba untuk mengolah dataset COVID-19 yang merupakan data sekunder pada data tersebut yang akan diolah data COVID-19 dunia dari negara mana saja yang terpapar virus COVID-19. Dan nanti kemungkinan hasilnya akan mengetahui mengklaster total yang sembuh dan total yang meninggal akibat COVID-19. Selanjutnya, untuk pre-processing sendiri, di sini untuk pre-processing sendiri ini berguna untuk mengecek di missing values. Terus selain missing values, pada preprocessing sendiri dapat dilihat dari gambar yang ada di layar. Di sini mengimport library yang ada di Python, seperti import pandas, import numpy, kemudian Ceylon cluster, matplotlib, dan seaborn. Kemudian pada df1 sama dengan dari CSV itu memanggil file wordmeter.csv yang nama file tersebut adalah dataset dari COVID-19 itu sendiri. Oke, selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Alam. Berikutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Aldi. Silakan Aldi. Baik, langkah selanjutnya dari pre-processing yaitu mencari atribut yang digunakan di datasetnya. Di mana dataset yang didapat dari Kaggle tersebut banyak atribut dan kolom yang tidak dipakai, di mana K-means sendiri hanya memakai atribut bertipe data integer, sehingga dilakukan pemilihan atribut bertipe data integer seperti pada gambar. Next. Lalu setelah itu atribut yang diperlukan telah dipilih. Langkah selanjutnya dengan mengecek total missing values dari tiap-tiap atribut dapat dilihat pada gambar 35. Mengatasi missing values dapat dilakukan dengan berbagai cara. Salah satunya adalah membuang nilai pada atribut yang memiliki missing values. Baik. Selanjutnya data frame hasil minimax Kaggle. Di sini bisa dilihat pada bagian ini dimasukkan ke dalam variabel minimax yang diimplementasikan ke dalam data frame terbaru. Atribut yang sudah dihilangkan sejak pembuatan fungsi minimax dikarenakan tipe data atribut tersebut bukan merupakan integer ataupun float. Dan tampilan ini merupakan array dengan nilai tiap-tiap atribut yang sudah diskalarkan. Berikutnya yaitu penerapan K-means. Di sini, karena kami menggunakan metode K-means, bagian sini merupakan penerapan dari K-means-nya yang mana dilakukan untuk mempartisipasi objek yang ada ke dalam satu atau lebih klaster yang berdasarkan atribut yang telah ditentukan. Sehingga objek yang mempunyai nilai atribut yang sama dikelompokkan menjadi klaster yang sama, dan objek yang mempunyai atribut yang berbeda dikelompokkan ke dalam klaster lain.
Dan setelah tadi, di tahap processing ini merupakan iterasi hasil skor terhadap centroid sebanyak 20 kali. Dan bisa dilihat ini merupakan hasil dari skornya. Dan berikutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Farhan. Silakan. Ya, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang visualisasi scatter plot, di mana skor yang telah didapat sebelumnya dibuat scatter plot atau grafik elbow seperti yang ada di gambar. Grafik elbow method yang dapat dilihat pada gambar tersebut. Grafik tersebut menunjukkan garis melengkung yang dipengaruhi dari iterasi skor sebanyak 20 yang tadi sudah dijelaskan oleh Dimas. Dari grafik tersebut pula, penulis dapat menentukan jumlah klaster yang ideal untuk diimplementasikan pada algoritma Cummins tersebut. Next. Nah, pada gambar di atas, ini kita untuk menentukan jumlah klaster. Menentukan jumlah klaster dan diisi dengan algoritma Cummins dan jumlah yang ditentukan sebanyak 3. Jadi kita di sini menentukan 3 klaster, kemudian akan dimasukkan pada data frame. Data frame-nya seperti yang ada di bawahnya, gambar ini bawahnya. Menampilkan data frame terbaru yang telah ditambahkan label bernama cluster ke dalam Cummins label. Tiap-tiap data pada data frame tersebut telah dipartisikan ke dalam salah satu klaster dari 3 klaster yang dimulai dari klaster 0 hingga klaster 2. Saya kembalikan ke Dimas. Baik, terima kasih Farhan. Dan berikutnya akan dilanjutkan lagi oleh Saudara Daniel Sipankar. Dipersilahkan. Baik, di sini kita bisa melihat visualisasi histogramnya dari 3 klaster. Yang pertama itu yang merupakan klaster pertama itu datanya yang paling banyak. Kemudian klaster yang kedua berada di data di tengah. Kemudian klaster yang ketiga itu datanya yang paling sedikit. Next. Nah, di sini kemudian di sini adalah visualisasi seaborn pair plot. Nah, dapat dilihat pengelompokan data berdasarkan tiap-tiap atribut. Titik berwarna abu-abu merupakan klaster pertama atau klaster 0. Kemudian titik berwarna ungu klaster kedua atau klaster 1. Kita bisa melihat klasternya berdasarkan 0, 1, 2. Kemudian klaster selanjutnya klaster 2 berwarna hitam. Next. Kemudian selanjutnya di sini ada visualisasi scatter plot Cummins 3 klaster berdasarkan atribut total recover dan atribut total death. Dapat dilihat pada gambar berikut. Oke, sekian mungkin. Ya, terima kasih Saudara Daniel. Berikutnya akan menjelaskan kesimpulan dan saran kepada Saudara Aldi. Dipersilahkan. Baik, terima kasih. Jadi dari penelitian yang sudah kami lakukan didapat 3 kesimpulan, yaitu yang pertama, metode clustering algoritma Cummins sendiri berhasil mengelompokkan dataset COVID-19 di dunia dalam masing-masing cluster yang disediakan berdasarkan atribut. Yang kedua, output dari algoritma Cummins selalu berubah tergantung pada jumlah cluster yang digunakan, sehingga penting untuk melakukan iterasi skor terlebih dahulu. Yang ketiga, penelitian ini masih dapat dikembangkan dengan menggunakan metode clustering lain yang mungkin dapat memberikan hasil lebih baik lagi. Sedangkan saran yang dapat kami sampaikan untuk penelitian selanjutnya, yaitu 1, pada penelitian selanjutnya diharapkan masing-masing kelompok diberikan waktu lebih banyak dalam mengerjakan tugas. Yang kedua, diharapkan untuk selanjutnya terdapat jadwal yang jelas dalam pengerjaan dan pengumpulan tugas Kapita. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Aldi. Demikianlah untuk presentasi tugas besar Kapita Selecta kami.
Lebih dan kurangnya kami mohon maaf jika ada kata-kata salah kata ataupun hal-hal yang kurang kami mohon maaf ampun. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Terima kasih.